Allahumma ij'alna mimma yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kami ilmu, berilah kami pemahaman, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah urusan kami, dan lepaskanlah kekakuan dari lidah kami, agar mereka memahami perkataan kami. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti yang terbaik darinya. Amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kepada penyaji, penyaji oleh Dr. Ahmad Ali Mahfud, kami persilakan untuk memaparkan mengenai kriteria diagnosis TBSO. Pada Dr. Ahmad Ali Mahfud, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembimbing, Dr. Nurman, Dr. Cahyo, dan Dr. Marsha yang telah meluangkan waktu dan berkenan membimbing kami. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kriteria diagnosis tuberkulosis sensitif obat. Lalu penegakan diagnosis tuberkulosis sensitif obat. Slide. TB sensitif obat atau biasa disingkat dengan TBSO merupakan penyakit tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang masih sensitif terhadap obat anti tuberkulosis. Prinsip utama diagnosis pada penyakit ini adalah konfirmasi bakteriologis sesuai dengan rekomendasi WHO yang harus diupayakan pada semua terduga TB. Diagnosis TB ditegakkan melalui kombinasi pemeriksaan mikrobiologi sebagai standar utama, pemeriksaan penunjang sesuai indikasi, serta pertimbangan klinis oleh tenaga medis. Slide. Sebelum lebih jauh, kita akan memahami tentang bagaimana menegakkan atau mengklasifikasikan diagnosis kasus TB. Klasifikasi diagnosis kasus TB itu terbagi menjadi beberapa kriteria berdasarkan yang pertama, berdasarkan lokasi, TB paru ataupun TB ekstra paru. Berdasarkan konfirmasi pemeriksaan, TB terkonfirmasi bakteriologis atau TB klinis. Berdasarkan riwayat pengobatan, kasus TB dibagi menjadi kasus baru, kasus kambuh, kasus putus obat, atau kasus gagal pengobatan. Selanjutnya kasus TB berdasarkan status HIV, diketahui HIV positif atau HIV negatif. Dan berdasarkan resistensi obat, kasus TB bisa dibagi menjadi TB sensitif obat atau TB resisten obat. Di mana resisten obat itu bisa di dalamnya ada monoresisten, poliresisten, rifampicin resisten, dan hingga XDR. Slide. Untuk penegakan diagnosis TB, kita tetap akan memegang penegakan diagnosis berdasarkan gejala klinis dan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan bakteriologis, ataupun pemeriksaan radiologis, ataupun pemeriksaan penunjang lainnya. Pendekatan pemeriksaan diagnosis TB bisa dilakukan ketika gejala klinis yang ditemukan sudah kuat mengarah kepada kasus TB dengan ditunjang dengan pemeriksaan fisiknya. Kemudian kita harus mengkonfirmasi untuk pemeriksaan bakteriologisnya maupun pemeriksaan radiologis atau pemeriksaan penunjang lainnya. Slide. Dari anamnesis, kita harus perhatikan tanda khas infeksi TB. Dengan gejala utamanya yaitu batuk kronik atau batuk lebih dari 2 minggu berdasarkan buku panduan tuberkulosis. Disertai dengan gejala-gejala khas lainnya yaitu penurunan berat badan, keringat malam, dan demam. Gejala tambahan lainnya yang dapat mengikuti bisa berupa batuk darah, sesak napas, nyeri dada, atau nafsu makan menurun. Khusus pada pasien dengan HIV, gejala yang muncul itu tidak khas. Karena TB ini menjadi penyerta infeksi oportunistik dari penyakit HIV-nya. Termasuk gejala TB ekstra paru itu juga menyesuaikan organ yang terlibat. Tidak hanya kita menggali tanda khas dari infeksi TB,
kita juga harus identifikasi pada anamnesis jika kecurigaannya pada TB ekstraparu, yaitu adanya keluhan atau gejala-gejala yang sesuai dengan lokus-lokus infeksi TB. Misal, TB kelenjar, terdapat pembesaran kelenjar getah bening, di mana pembesaran kelenjar getah bening tersebut tidak disertai dengan nyeri. Atau TB usus, pada pasien sering disertai diare yang berulang. Pada pleuritis TB, terdapat nyeri dada pleuritik atau efusi pleura. Pada meningitis TB, kita biasa kenal dengan trias meningitis, terdapat kaku kuduk, nyeri kepala, demam. Slide. Selanjutnya pada pemeriksaan fisis, kita dapat mengidentifikasi mulai dari kondisi umum pasien. Pasien yang dengan infeksi TB, di mana infeksi TB itu sendiri sudah kita ketahui bahwa merupakan penyakit infeksi kronis, sehingga output atau luaran dari kondisi pasien itu tampak kurus atau ada pembesaran KGB coli yang multiple atau lebih dari satu. Kemudian dari pemeriksaan fisis paru, suara napas dapat didengar vesikular yang menurun. Hal ini kerap terjadi pada kondisi infeksi disertai dengan efusi pleura. Selanjutnya, suara napas tambahan pada pasien-pasien infeksi paru, infeksi tuberkulosis, juga kerap ditemukan suara napas tambahan berupa ronki. Apabila pada TB ekstraparu, maka temuan-temuan dari pemeriksaan fisis tergantung dari lesi ataupun lokus yang dicurigai terpajan oleh infeksi TB. Slide. Selanjutnya, setelah dilakukannya anamnesis dan pemeriksaan fisis, maka kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan mikrobiologi. Pemeriksaan mikrobiologi ini menunjang untuk penegakan diagnosis berdasarkan bakteriologis. Apakah infeksi TB terkonfirmasi bakteriologis atau TB klinis. Preparat atau bahan sediaan yang bisa diambil untuk dilakukan pemeriksaan mikrobiologi bisa berupa dahak yang paling umum, kemudian cairan pleura, kemudian cairan otak, kemudian bisa menggunakan cairan bal, kemudian urin, feses, ataupun biopsi jaringan. Dengan metode-metode mikroskopis dengan menggunakan Zellnissen atau Aramin Rodamin, atau biakan menggunakan Delsten Jensen MGIT, di mana MGIT ini juga memiliki pemeriksaan yang sensitif, atau CCM, tes cepat molekuler, Gen Expert, Anti-Mopen Rifampicin, di mana ini menjadi gold standar pemeriksaan infeksi TB. Selanjutnya, uji molekuler lain seperti MTBDR+, MTBDR-SI, yang square, dan lain-lain. Kita akan bahas satu persatu. Slide. Berdasarkan klasifikasi kecanggihan teknologi, maka NAAT atau tes molekular, Gen Expert, ya, TrueNAC atau BD-MAX merupakan moda pemeriksaan penunjang di mana dia mampu mendeteksi DNA dari MTB dan potensi adanya resistensi. Dan hal ini dipilih menjadi gold standar untuk dilakukannya pemeriksaan bakteriologis. Selanjutnya, pemeriksaan lainnya seperti hibridisasi, LPA, atau line probe assay, yang merupakan deteksi mutasi genetik, dan ini biasa dilakukan pada lab-lab rujukan. Kemudian ada pemeriksaan kultur atau biakan. Selanjutnya, ini merupakan pemeriksaan baku emas dengan mendeteksi bakteri hidup. Selanjutnya, uji kepekaan DST fenotipik, menentukan jenis obat yang sesuai, jenis obat yang sesuai. Kemudian pemeriksaan mikroskopis BTA, di mana pemeriksaan ini digunakan untuk pemantauan hasil pengobatan.
kemudian pemeriksaan antigen LF-LAM khusus pada pasien-pasien dengan HIV, dan sequencing, yaitu pemetaan profil resistensi yang lebih lengkap. Slide. Dari pemeriksaan-pemeriksaan tersebut, kita bisa dapat mengkaji kelebihan dan kelemahan. Pemeriksaan LPA dengan waktu kurang lebih 5 hari, dia memiliki kelebihan mampu mendeteksi resistensi terhadap golongan OAT lini 2 dan second line dari injectable drugs dengan lebih cepat dibandingkan dilakukannya biarkan uji kepekaan. Namun memiliki kelemahan, yakni membutuhkan ruangan khusus dan tenaga terlatih untuk melakukan tes molekuler ini. Dan hasil pemeriksaan LPA lini 2 ini tidak dapat digunakan untuk follow up pengobatan. Kultur atau biakan dengan estimasi waktu kurang lebih 2-8 minggu atau dengan media cair 2-6 minggu dapat mengidentifikasi kuman MTB dan mengidentifikasi resisten terhadap OAT di lini 1, lini 2, dan ataupun second line obat injeksinya. Dengan waktu pemeriksaannya cukup lama, 2-8 minggu, ini menjadi kelemahan dari pemeriksaan biakan. Selanjutnya, pemeriksaan uji kepekaan dan ataupun pemeriksaan ini untuk pemantauan pengobatan. Biasa dilakukan waktu pemeriksaan lamanya 3-12 minggu. Dan juga mikroskopis kurang lebih 24 jam, mudah dan murah dengan sensitivitas yang rendah. Selanjutnya ada TCM, waktu pengerjaan 2 jam sampai 1 hari, dapat mendeteksi MTB maupun resisten rifampicin dalam waktu kurang lebih 2 jam sampai 1 hari. Namun hasil TCM ini kelemahannya tidak bisa digunakan sebagai media follow up pengobatan. Slide. Kita akan bahas lebih lanjut tentang pemeriksaan TCM Gen Expert. TCM Gen Expert itu ternyata ada 3 jenis. Yang pertama, TCM Gen Expert MTB rifampicin, TCM Gen Expert MTB RIF Ultra, dan Expert MTB XDR. Slide. Perbedaan dari pemeriksaan TCM Gen Expert rifampicin dan Ultra itu keduanya sama-sama mengidentifikasi bakteri tuberkulosis MTB dan resisten terhadap rifampicin. Namun pada Ultra memiliki versi yang lebih sensitif sehingga bisa mampu memberikan hasil yang lebih cepat. Pada TCM XDR merupakan pemeriksaan untuk mendeteksi bakteri MTB dan resisten rifampicin serta mendeteksi resisten terhadap obat lini kedua lainnya. Slide. Dari tabel ini kita bisa melihat bagaimana MTB Gen Expert dan Gen Expert MTB RIF Ultra memiliki kesamaan dan juga perbedaan. Kita fokus pada perbedaannya, di mana pada perbedaan antara MTB rifampicin dan MTB RIF Ultra, target pada MTB rifampicin itu gen RPOB. Pada MTB rifampicin Ultra itu juga mentarget RPOB IS1081 dan IS6110. Dan waktu dari proses pada MTB rifampicin 110 menit, pada MTB rifampicin Ultra bisa kurang dari 80 menit. Slide. Tindak lanjut dari hasil pemeriksaan TCM, jika hasil invalid, error, atau tidak ada hasil, maka sebagai dokter kita harus melakukan pemeriksaan ulang menggunakan spesimen baru. Pemeriksaan TCM harus diulang. Jika MTB-nya tidak terdeteksi, pada anak dengan dugaan TB paru, maka perlu dilakukan pemeriksaan kedua dengan spesimen baru. Misal bisa dapat dilakukan pemeriksaan spesimen dari feses ataupun dari cairan lambung. Pada pasien dewasa, pasien harus dievaluasi ulang secara klinis jika
diperlukan lakukan pemeriksaan fototoraks, kemudian pemeriksaan ulang atau kultur menggunakan spesimen baru. Jika MTB terdeteksi tetapi tidak ada resistensi rifampicin, pasien dapat dilaksanakan tata laksana dengan status TB sensitif obat. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan tambahan menggunakan expert MTB-SDR atau LPA atau uji kepekaan penyuntik DST untuk mendeteksi resistensi terhadap isoniazid, dan pengobatan perlu disesuaikan berdasarkan hasil uji kepekaan obat tersebut. Slide. Selanjutnya, pemeriksaan fototoraks. Pemeriksaan fototoraks dilakukan apabila pada pasien-pasien yang sudah terduga TB dengan ditemukan adanya gejala dari anamnesisnya kuat mengarah infeksi TB dan pemeriksaan fisik mengarah TB. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan bakteriologis yang tidak diketahui hasilnya atau hasilnya negatif. Kita dapat melakukan pemeriksaan lanjutan dengan melakukan pemeriksaan fototoraks. Jika ada gambaran dari fototoraks berupa infiltrat paru, terutama pada area apikal ataupun pada apex lobus atas, atau ada kavitas, atau ada peningkatan bronkopaskular dengan gejala dan disertai infiltrat, atau ada efusi pleura dengan disertai infiltrat atau kavitas, atau ada gambaran kalsifikasi granuloma, maka kita dapat tegakkan diagnosis infeksi TB pada pasien. Slide. Pemeriksaan fototoraks dengan karakteristiknya terbagi menjadi dua, lesi aktif maupun lesi inaktif. Lesi aktif, gambaran yang muncul cenderung berupa infiltrat nodular atau infiltrat yang terletak di area apikal atau apex, atau dengan adanya gambaran kavitas, atau dengan gambaran TB, gambaran yang milier, atau dengan disertai ada infiltrat dan efusi pleura. Pada gambaran TB dengan lesi inaktif, biasanya berupa fibrosis, kalsifikasi, atau penebalan pleura. Sebagian pada kasus-kasus yang sudah kronis atau berulang juga dapat ditemukan adanya gambaran luluh paru dengan khas terdapat bronkiektasis, atriktasis, dan fibrosis. Yang perlu kita semua pahami bahwa pada pemeriksaan fototoraks kita tetap harus mengkonfirmasi status bakteriologis pada pasien, sehingga itu menjadi poin paling mendasar, tidak hanya bertumpu pada hasil pemeriksaan radiologi saja. Slide. Pemeriksaan penunjang lain dapat dilakukan seperti pertama pemeriksaan analisis cairan pleura pada pasien terduga TB dengan efusi pleura dengan karakteristik analisis cairan pleura berupa eksudat, limfosit yang dominan, glukosa yang rendah, dan sebagian jika mampu periksa ada tes, hasilnya akan meningkat. Selanjutnya, histopatologi berupa granuloma dengan pengambilan BJH dari kelenjar getah bening, biopsi jarum halus, atau biopsi pleura ataupun biopsi organ lainnya. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang lain yang berkaitan dengan infeksi TB yaitu adalah mantuk tes atau uji tuberkulin tes. Uji tuberkulin tes ini digunakan untuk mengidentifikasi seseorang apakah terpajan kuman TB atau tidak. Ketika dia terpajan, maka dia akan memberikan respon reaksi dengan penyuntikan sediaan dari mantuk, respon dengan terbentuknya indurasi. Mulai dari indurasi lebih dari 5 mili, 10 mili, bahkan hingga 15 mili, tergantung kondisi pasien. Pemeriksaan mantuk tes lebih bermakna terutama dilakukan pada anak atau dengan konversi atau dengan ukuran yang besar. Kelemahan dari pemeriksaan mantuk tes yakni potensi terjadinya hasil negatif palsu terutama pada pasien-pasien HIV atau malnutrisi. Slide. Kita mengetahui ada indurasi dari penyuntikan
tes mantuk berdasarkan ukuran. Pasien dengan riwayat terpajan TB, jika dites mantuk lebih dari 10 mm dikatakan positif pada kelompok-kelompok usia pasien di bawah 5 tahun dengan riwayat kontak langsung pada anak dengan berderita TB dewasa atau tinggal di daerah dengan prevalensi TB yang tinggi atau mengunjungi daerah dengan kasus TB yang tinggi atau dengan riwayat diabetes atau penyakit komorbid atau dengan riwayat penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Pada mantuk tes yang lebih dari 15 mm dikatakan positif TB pada kondisi-kondisi yang beresiko tinggi tetapi menunjukkan indikasi sebesar ini dalam hal contoh tenaga medis atau orang tanpa gejala dengan kontak erat memiliki resiko terpajan TB. Pemeriksaan mantuk dapat dilakukan untuk mengidentifikasi dan menjadi kriteria syarat ditegakkannya infeksi laten TB atau ILTB. Selanjutnya pada indurasi 5 mm itu dikatakan sudah bisa positif pada pasien-pasien dengan imunokompromis atau transplantasi organ atau terapi kortikosteroid jangka panjang. Slide. Pemeriksaan penunjang lain. Pada pemeriksaan radiologi dapat dilakukan Rosenthal ataupun CT scan. Seperti sudah dijelaskan bahwa gambaran TB aktif berupa infiltrat, kavitas, ataupun infiltrat dengan disertai efusi pleura. Dilakukan histopatologi, biopsi jaringan, terutama pada manfaat menegakkan diagnosis TB ekstraparu, akan ditemukan gambaran-gambaran granuloma ataupun nekrosis gaseosa. Uji-uji infeksi lainnya juga dapat dilakukan seperti tuberculin skin test atau TST yang berguna untuk screening ataupun pada pasien dengan HIV. Catatan pemeriksaan mantuk atau TST ini yang menjelaskan bahwasanya tidak mampu membedakan TB aktif atau bukan, melainkan hanya memberikan informasi bahwa pasien terpajan kuman TB. Alur diagnosis sesuai dengan pedoman penegakan diagnosis tuberkulosis sensitif obat oleh buku oleh cetakan dari Kementerian Kesehatan tahun 2025 menjelaskan bahwa terduga TB yang sudah diketahui ataupun tidak diketahui kasus HIV-nya, kita bisa identifikasi dengan adanya gejala klinis maupun pemeriksaan fisik, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan diagnosis TB. Ada pemeriksaan TB apakah terdapat MTB positif atau MTB negatif. Hal tersebut akan dilanjutkan terduga TB, individu yang terduga TB akan dilanjutkan dengan hasil yang diketahui TB terkonfirmasi bakteriologis, sehingga kita dilanjutkan untuk mengidentifikasi lebih lanjut apakah terdapat resistensi atau tidak. Maka setelah MTB positif terkonfirmasi bakteriologis, jika dalam pemeriksaan TCM kita dapat mengetahui apakah ada rifampicin resisten atau rifampicin sensitif. Pada kasus dengan rifampicin sensitif, kita dapat lakukan pengobatan dengan status TB sensitif obat. Jika pada pemeriksaan TCM tersebut, bakteriologis tersebut diketahui resisten rifampicin, maka masuk ke dalam bagan resistensi obat. Maka kita harus konfirmasi resistensi obat tersebut.
Nanti selanjutnya akan masuk ke dalam bagian pengobatan TBFO. Pada hari ini kita akan fokus pada TBSO. Selanjutnya, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan MTB negatif, maka jika klinis dan pemeriksaan fisik menunjang ke arah TB namun MTB negatif, dapat dilakukan pemeriksaan radiologis atau dapat diberikan antibiotik spektrum luas. Jika pemeriksaan radiologis menunjang terhadap temuan abnormalitas paru, maka dapat ditegakkan TBSO klinis dan pemberian pengobatan TBSO dengan status TBSO klinis. Apabila MTB negatif, lalu pilihannya diberikan antibiotik spektrum luas, namun tidak ada perbaikan klinis, maka dapat ditegakkan TBSO dengan status klinis atau TB klinis. Apabila MTB negatif, kemudian pemeriksaan radiologi tidak menunjukkan adanya abnormalitas paru, tidak ada mengarah gambaran TB aktif, maka dapat disimpulkan bukan TB dan dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengidentifikasi apakah memiliki potensi pada TB atau tidak, dengan bisa melakukan masuk tes dan pengobatan TPT atau tidak, atau pada pasien dengan MTB negatif selanjutnya diberikan antibiotik spektrum luas, tidak terdapat perbaikan klinis, maka bisa disimpulkan bukan TB. Selanjutnya kita bisa identifikasi apakah pasien memiliki resiko terpajan kuman TB dengan dilakukan tes masuk, sehingga dapat dipertimbangkan untuk pemberian TPT. Slide. Di slide bagian berikutnya, ini adalah bagian untuk pemeriksaan diagnosis TB dengan adanya potensi resistensi obat. Bagian ini akan masuk terhadap bagian resistensi obat, di mana MTB positif dengan disertai adanya rifampicin resisten ataupun resisten rifampicin tidak diketahui. Kita akan membahas terkait resisten obat pada chapter yang lain. Slide. Selanjutnya, untuk penegakan diagnosis TB ekstra paru. Terduga TB ekstra paru yang kita curigai dengan adanya gejala yang mengarah ke arah infeksi TB dengan pemeriksaan fisik ditemukan adanya organ ekstra paru yang dicurigai menjadi lokus infeksi paru, maka secara alur TBC paru. Setelah dilakukan identifikasi kemungkinan ada tidak TBC paru, maka kita dapat melakukan pemeriksaan lanjutan pemeriksaan bakteriologis terhadap jaringan ekstra paru yang dicurigai. Apabila ditemukan MTB positif rifampicin resisten, maka bisa ditegakkan TBC ekstra paru terkonfirmasi bakteriologis resisten obat dengan mengikuti alur pengobatan ekstra paru yang resisten obat. Jika ditemukan dari spesimen ekstra paru tersebut MTB positif rifampicin sensitif, maka bisa disimpulkan TBC ekstra paru terkonfirmasi bakteriologis sensitif obat. Pada maka dapat disimpulkan bukan TB. Namun jika mendukung ke arah TB, maka dapat ditegakkan TB ekstra paru klinis. Hal ini seperti pada kasus-kasus dengan pasien gejala TB khas disertai dengan pemeriksaan fisiknya, namun di pemeriksaan
bakteriologis MTB negatif, namun secara klinis hasil penunjang lain sesuai dengan lokasi TBC ekstraparu, maka kita dapat tegakkan diagnosis TBC ekstraparu klinis. Obat dapat mulai diberikan. Slide. Berikut adalah informasi dari buku panduan pedoman tata laksana TBSO cetakan Kemenkes. Diketahui bahwa pada terduga pasien kelompok dewasa, remaja maupun anak ataupun dengan ekstraparu, jenis spesimen yang digunakan dengan alat atau pemeriksaan yang dipilih itu memiliki nilai sensitivitas dan spesifitas berbeda. Pada dewasa itu memiliki sensitivitas dan spesifitas yang tinggi di atas 90%. Namun pada anak pemeriksaan satu bidang. kembali lagi tentang klasifikasi kasus TB. Kita sudah membahas bagaimana klasifikasi kasus TB berdasarkan lokasi, berdasarkan konfirmasi pemeriksaan, dan selanjutnya kita akan bahas tentang berdasarkan riwayat pengobatan. Slide. Berdasarkan riwayat pengobatan, kasus menegakkan diagnosis kasus TB itu terbagi menjadi kasus baru, kasus kambuh, kasus gagal pengobatan, kasus putus berobat, dan lain-lain. Kita secara sederhana untuk memahaminya, kita dapat melihat di bagian dari tabel ini bahwa kasus baru merupakan kasus di mana merupakan kasus pasien belum pernah OAT atau pernah OAT namun kurang dari 1 bulan. Kemudian kasus kambuh adalah pasien pernah sembuh atau pengobatan lengkap dan terpajan TB kembali. Kasus gagal pengobatan adalah kasus di mana hasil kasus gagal adalah kasus pasien masih bakteriologis positif pada pengobatan bulan kelima atau seterusnya. Pada kasus putus berobat, pasien sudah minum OAT tapi berhenti lebih dari sama dengan 1 bulan. Slide. Kita bahas satu persatu kasus baru. Merupakan secara definisi adalah pasien belum pernah mendapatkan OAT atau pasien pernah mendapat OAT namun belum minum lebih dari 1 bulan atau kurang dari 1 bulan. Maka disimpulkan pasien tersebut masih kasus baru. Contoh, ketika pasien sudah minum obat OAT, sudah pernah terdiagnosis TB positif
minum obat OAT hanya 2 minggu, kemudian pasien berhenti dan datang kembali setelah 1 tahun kemudian, maka status pasien merupakan pengobatan kasus baru. Dengan karakteristik pada pasien kasus pengobatan kasus baru memiliki resiko resistensi yang lebih rendah dan biasanya mendapatkan regimen lini pertama yang sesuai standar. Poin penting pada kasus baru, kita tetap harus melakukan pemeriksaan TCM atau Gen Expert untuk identifikasi ada resistensi rifampicin. Slide. Kasus kambuh dengan chamber dinyat atau pengobatan tuntas, namun secara bakteriologis tidak positif. Ini disimpulkan sebagai kasus kambuh. Penyebabnya bisa berupa reaktivasi plasma atau infeksi nyebat. Resiko MDR TB lebih tinggi pada kasus kambuh dibandingkan pernah minum OAT lebih dari 2 bulan dan minum OAT lebih dari 1 bulan berturut-turut. Yang artinya adalah pasien berhenti minum obat 1 bulan berturut-turut, bukan berarti selama 4 minggu berturut-turut. Tidak dalam pasien itu memiliki makna berbeda. Risiko perburuk pada pasien kasus putus obat sering ditemukan adanya perburukan klinis dengan resiko resistensi obat dan penularan yang berlanjut di komunitas tempat pasien tinggal. Poin klinis yang harus dipahami, pemeriksaan bakteriologis ulang untuk mengevaluasi itu wajib dilakukan dan perlakukan sebagai kasus dengan riwayat pengobatan. Slide. Selanjutnya, kasus gagal pengobatan atau kasus gagal. Definisi pasien yang tetap atau kembali menjadi positif, baik dari pemeriksaan BTA ataupun kultur, pada pasien-pasien sudah pengobatan pada bulan ke-5 atau setelahnya selama pengobatan. Artinya, pasien-pasien yang disimpulkan kasus gagal pengobatan merupakan pasien yang masih positif atau kembali positif setelah mendapatkan pengobatan pada bulan ke-5 atau selanjutnya. Poin klinis yang perlu dipahami pada kasus gagal pengobatan, kita sebaiknya curiga terhadap potensi resistensi obat. Perlu dilakukan uji kepekaan obat atau DST pada pasien-pasien kasus gagal pengobatan. Evaluasi regimen yang diberikan tidak boleh melanjutkan regimen yang sama. Baik. Demikian penegakan diagnosis kasus TB. Berdasarkan klasifikasinya, kita perlu mengetahui yang pertama berdasarkan lokasinya, TB paru atau ekstra paru. Kemudian berdasarkan konfirmasi pemeriksaan bakteriologis atau terkonfirmasi bakteriologis atau klinis. Kemudian berdasarkan riwayat pengobatan, kasus baru atau kasus kambuh, putus obat atau gagal pengobatan. Selanjutnya berdasarkan status HIV. Berdasarkan status HIV, maka pada pasien-pasien TB wajib dilakukan pemeriksaan HIV. Hal ini akan menunjang dan memberikan pertimbangan klinis terhadap rencana tindak lanjut pada pasien-pasien dengan imunokompromis. Selanjutnya, klasifikasi diagnosis kasus TB menyesuaikan berdasarkan resistensi obat, apakah masuk TBSO atau TBRO. Slide. Maka untuk penulisan diagnosis dapat dilakukan sebagai contoh
TB paru terkonfirmasi bakteriologis, kasus baru HIV negatif. Atau TB paru klinis, kasus baru HIV negatif dalam pengobatan bulan 2 jika pada pasien dalam pengobatan dan sudah dan pengobatannya selama bakteriologis, kasus baru HIV negatif dalam pengobatan bulan kelima. Ada contoh TB ekstra paru, maka minum obat dengan hasil pemeriksaan HIV-nya negatif dan sudah minum obat selama dilakukan diagnosis TBSO. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas Kak, awas. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ahmad Ali Mahfud atas paparan yang telah dokter sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan apa saja yang mesti kita ketahui terutama pada TBSO ini. Dipersilakan. Ya, baik. Pada Dokter Bagus. Dokter Bagus, kami persilakan untuk bertanya, dokter. Baik dokter, terima kasih atas kesempatannya dokter. Izin bertanya dok, untuk saya butuh masih penjelasan lebih dalam dok. Jadi kalau misalkan kita menemukan pasien sudah dilakukan pemeriksaan TCM dok dengan hasil MTB-nya negatif, tetapi misalkan hasil klinis dan fototoraksnya itu pas ke arah TB aktif, misalkan di fototoraksnya itu terdapat kavitas di apex, berarti itu kan kita mendiagnosis sebagai TB klinis. Nah itu dok. Nah itu untuk keterangan dengan ular lainnya atau misalkan dengan kultur biakan, atau kita dengan yakin bisa langsung memulai inisiasi, karena yang ditakutkan nanti pada saat kita udah memulai inisiasi sudah berjalan pengobatan, ternyata dalam kita melakukan pengobatan itu tidak terjadi perbaikan dok secara klinis dok. Mohon penjelasannya dokter. Terima kasih dokter. Ya, baik, terima kasih Dokter Bagus. Kepada penyaji Dokter Ali, apakah sudah cukup jelas untuk pertanyaan dari Dokter Bagus, Dokter Ali? Ya, cukup jelas dok. Terima kasih. Baik, Dokter Ali, dipersilakan dokter. Oh, maaf. Baik. Terima kasih atas pertanyaan Dokter Bagus. Baik sekali. Pertanyaannya sangat bermakna klinis ya dok. Berdasarkan teknis panduan serta penyaji pernah pelajari, bahwasanya pada kasus-kasus curigaan terduga TB dengan gejala dan pemeriksaan fisik yang kuat, namun pemeriksaan molekuler negatif, namun pemeriksaan dari radiologis menunjang terutama sudah khas dengan adanya gambaran kavitas, maka sebaiknya pemberian pengobatan inisiasi sudah bisa langsung diberikan, karena kavitas sesuai dengan patofisiologinya itu merupakan gambaran khas dari karakteristik kuman MTB merusak parenkim paru sehingga membentuk gambaran-gambaran kavitas. Apabila dilakukan maka penegakan diagnosisnya adalah TB klinis. Apabila dilakukan follow up pasca pengobatan, itu tetap harus kita lakukan, karena kita harus bisa mengidentifikasi potensi-potensi terhadap kecurigaan diagnosis ataupun kecurigaan penyakit lainnya, karena tidak serta-merta
pemeriksaan radiologis dengan pemberian dan pengobatan kondisi TB saja. Bisa jadi jika memang itu tidak terjadi perbaikan, maka kita perlu pertimbangkan kecurigaan-kecurigaan lainnya. Misal pada kecurigaan-kecurigaan terhadap infeksi lain ataupun pada kecurigaan keganasan. Namun jika kita curiga terhadap keganasan, berdasarkan pengetahuan dan yang pengalaman penyaji, gambaran dari radiologinya tidak hanya berupa kavitas saja, mungkin bisa berhubungan homogen, dan dari foto radiologi evaluasinya tidak terjadi perbaikan, namun terjadi perburukan. Nah, yang demikian itu, Dokter Bagus, kita dapat pertimbangkan untuk memberhentikan pengobatan OAT dan mempertimbangkan diagnosis yang lain. Mohon koreksi, Dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Ali atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya kita berikan kesempatan diskusi kepada angkatan kedua. Dipersilakan untuk tanggapan serta diskusinya. Izin moderator untuk coba menjawab. Baik, dipersilakan Dok. Ya. Apakah suara saya terdengar, Dok? Sudah terdengar, Dokter? Oh iya, baik. Saya ingin mencoba menanggapi terkait pertanyaan Bang Bagus. Bagaimana apabila pasien dengan pemeriksaan sputum TCM yang negatif, apakah tetap diberikan OAT? Jadi kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana TCM sputum itu bisa negatif. Jadi banyak faktor-faktornya, bisa dari kualitas sputum yang diambil oleh pasien itu tidak baik, bisa juga dari mungkin kontainernya atau mungkin sputumnya bukan sputum pagi hari misalkan. Jadi hasil dari sputum tersebut itu tidak mencerminkan kondisi pasien itu seutuhnya. Karena itu jadi dari apabila kita memang melihat pasiennya datang dengan keluhan khas TB, maka pemeriksaan yang pertama kali kita lakukan yaitu pemeriksaan TCM sputum. Dari TCM sputum itu kan hasilnya ada banyak ya, ada 5, seperti MTB negatif, kemudian TCM rifampicin resisten, TCM intermediate, TCM sensitif rifampicin, akan menentukan bagaimana kita mengobati pasien tersebut begitu. Nah, apabila memang hasil TCM negatif, maka kita bisa melihat dari pemeriksaan secara radiologis dan pemeriksaan secara fisis. Gambaran khas dari radiologis yang paling khas yaitu kan gambaran seperti kavitas ataupun infiltrat di apeks paru. Kemudian klinisnya kita lihat seperti demam ataupun keringat malam. Nah, apabila kita temukan pasien dengan kondisi seperti itu, kita bisa inisiasi dengan pemberian antibiotik spektrum luas terlebih dahulu. Contoh misalkan pemberian cefixim selama kurang lebih 5 hari. Nah, apabila memang terjadi konversi, terjadi perbaikan, maka bisa kita simpulkan bahwa pasien itu tidak mengalami dia terinfeksi kuman TB seperti itu. Tapi apabila sudah kita berikan antibiotik spektrum luas, keluhannya masih ada, kemudian dari hasil foto radiologisnya mengarah ke TB, kita bisa simpulkan TB terkonfirmasi secara klinis. Maka kita bisa langsung inisiasi OAT tanpa melihat hasil dari MTB-nya, sputum MTB-nya seperti apa, seperti itu. Tapi apabila misalkan hasil TCM-nya dia intermediate, sejauh yang saya pahami, hampir pasti hasilnya itu tetap positif seperti itu. Jadi tetap kita mulai OAT tanpa inisiasi antibiotik spektrum luas.
Mungkin seperti itu yang bisa saya tambahkan. Mohon koreksi dan tambahannya, dokter. Baik, terima kasih Dokter Versa atas masukannya. Dari angkatan kedua, ada yang mau ditambahkan? Dipersilakan. Izin, angkatan kedua. Untuk rekan-rekan angkatan kedua, ada yang ingin menambahkan terkait dari PBSO ini? Izin moderator sepertinya sudah cukup. Cukup baik. Selanjutnya kami persilakan kepada angkatan pertama untuk memberikan tanggapan serta masukannya. Iya dok, Assalamualaikum, izin boleh menanggapi moderator? Baik. Dipersilakan. Terima kasih moderator, terima kasih penyaji. Izin di presentasi Dr. Ali sudah setuju dengan diagnosis dari TB klinis secara radiologis ya dok. Cuman mungkin untuk jawaban Dr. Versa, saya agak sedikit ada ketidaksetujuan mengenai pemberian antibiotiknya dok. Kalau dari panduan yang atau dari guideline atau dari Juknis yang 2025 itu kan menyatakan kalau MTB yang negatif, kalau ada abnormalitas paru dan mengarah ke TB aktif serta tidak ada perbaikan klinis, itu TBSO terdiagnosis klinis ya dok. Kita kan langsung bisa mulai pengobatan TBSO. Di sini memang tidak dijelaskan secara detail untuk tidak ada perbaikan secara klinisnya itu setelah apa ya dok. Cuma kalau buat ada kapit di apex paru itu yang sangat meyakinkan, itu bisa langsung kita arahkan atau bisa kita diagnosis secara klinis atau secara radiologisnya dan kita obati dok. Jadi tidak perlu berikan seperti itu. Yang mendukung juga di Juknis 2025 ini di bab ketiga halaman 27 ini ada screening berdasar radiografi dari toraks. Kalau di sini dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan radiologi toraks mengarah ke TB apabila memenuhi salah satu kriteria berikut. Yang pertama itu hasil pembacaan dokter menunjukkan adanya abnormalitas yang mengarah ke TB, dan yang baru ini ada hasil pembacaan CAD atau computerized aided detection. Jadi intinya ini pakai scoring dari AI itu kalau udah melebihi ambang batas yang ditetapkan sesuai kesepakatan tim ahlinya, itu bisa kita pertimbangkan atau kita nyatakan dok secara radiologi toraks itu mendukung ke arah TB. Jadi langsung bisa kita tidak bakunya dari terus apalagi ya bahasa Indonesia yang baik dan itu kan baru nggak. Nah, kalian bakal jadi ahli paru nih. Terus dengan pertimbangan para ahli, ya kalian udah jadi ahlinya. Gimana cara kalian menentukan ini TB atau bukan TB, gitu. Jadi baca panduannya jangan kayak dokter umum baca panduan dok.
Dokter umum baca panduan, oh yang ntar diputuskan oleh ahli. Dia bisa konsul ke dokter parunya, dok kayak gini dok. Kalau dokter paru bilang TB, TB. Nah kalian sekarang posisi di dokter paru. Mau konsul kemana lagi? Setiap ada foto toraks gitu, kalian konsultan infeksi. Kalau ada di tempat kalian kerja konsultan infeksi, kalau kalian satu-satunya, mau nanya kemana? Jadi jangan superficial kalau misalnya belajar. Didalemin. Tadi kan AI. AI-nya berapa skornya? Skor 1 kayak gimana sih gambarannya? Coba jelasin. Gitu. Jangan cuma menyebutkan apa yang ada di buku panduan. Nah, sekarang saya tanya dulu, balik saya ke presentan. Dokter Alin berapa lama bikin slide-nya? Halo? Iya dokter. Berapa lama bikin slide ini? Baru mulai tadi siang dokter. Tadi siang. Nah, saya sih percaya tadi siang. Karena kamu cuma nyalin bab 4 aja ke dalam slide ini. Itu jelas. Saya bisa baca, ini adalah bab 4 yang kamu pindahkan. Plok ketiplok. Kalau misalnya bahasa ininya. Bahasa yang mudah dimengertinya. Nah, gini dok. Kenapa saya minta coba bahas diagnosis TB yang lengkap. Sekarang menurut dokter aja nih, dokter bahas nih dia di slide-nya diagnosis TB menggunakan A, B, C, D, E. Kalau saya tanya, gimana cara prinsip pemeriksaan LPA? Prinsip pemeriksaan LPA gimana dok? Izin dokter, kalau LPA itu pemeriksaan yang berbasis DNA dokter. Untuk menentukan Ya, saya tahu menulis DNA. Gimana caranya mendapatkan DNA itu? Diapain dulu tuh? Ya jadi jangan, kalau kita baca di bab 4 itu dia cuma menggunakan ini nih. Dah, begitu doang kamu puas dengan penjelasan kayak gitu. Kalau kayak gini jadi jatuhnya kalian ada menghafal. Kalian nggak tahu tuh prinsip pemeriksaan LPA apa, prinsip pemeriksaan TCM apa, prinsip pemeriksaan TCM apa tuh namanya? Kan ada TCM BD Max, ada TCM Ultra. Nah, terus ada TCM XDR. TCM XDR tuh ada gen apa yang diperiksa? Untuk rifampicin gennya apa? INH gennya apa? Untuk triazolamide gennya apa? Ethambutol gennya apa? Itu ada semuanya. LPA pun juga gitu, ada gen apa yang akan diperiksa. Sampai ke situ enggak? Di penjelasan di buku TB. Enggak kan? tidak dokter. Nah, saya ini bukan mau kamu coba majukan bab 4. Enggak. Saya bilang diagnosis. Emang dari satu sumber cukup? Maksud saya itu lebih kaya lagi. Diagnosis, anamnesisnya apa? Urutan visinya apa? Terus penunjangnya apa? Dari bakteriologis, bisa dicek apa? TCM prinsipnya apa? Gini-gini nanti ketemu ini. Nah, nanti TCM berapa lama harus bisa diulang lagi? Nah, ke situ arahnya. Kalian bakal jadi ahli loh. Kalau kalian cuma mau, udahlah saya nggak mau jadi dokter nanganin TB, ya nggak bisa. Kalian dokter paru. Gitu. Jadi konsepnya pahamin dulu, baru kita bisa ngomong jauh. Kalau kayak gini saya nggak akan bisa ngomong jauh. Konsep dasarnya kamu belum menguasai banget nih, belum ditampilin semua. Paham nggak maksud saya? Kenapa saya mengatakan waktu itu apa orang jaga, coba kamu majukan diagnosis. Jadian apa waktu itu? Saya tanya prinsip TCM, lama jawabnya. Maksudnya itu dikupas lah itu, mau kita diagnosis ini gimana caranya, kalau mau bahas CT scan, gambar CT scan tuh apa yang ditemukan CT scan tuh gambarnya kayak gimana gitu. Terus gambaran fototoraks kasih gambarannya yang mana nih yang namanya kavitas, oh ini bula gimana cara bedanya bula sama kavitas bagaimana. Nah itu kalian sebagai ahli, kalian yang dikonsulin. Dokter umum nanti bilang, dok ini gimana dok, TB nggak dok? Wah saya tanya ahli lagi ya. Gimana kalau udah jadi ahli? Ya, itu ya. Kalau saya sih gitu. Yang saya maksud itu bukannya bab 4 ketiplok kalian majuin, mau ngapain?
Saya nggak minta pembacaan panduan SO loh. Saya minta diagnosis TB paru. Kan bisa sumber lain. Ada tuh PDPI. Ada tuh panduan pemeriksaan TCM khusus, bukunya satu ada, Kementerian Kesehatan ngeluarin. Mungkin bisa di situ prinsip TCM ambil dari situ. Ada yang lain. Jadi kreatif gitu. Carinya gimana ya? Oh, saya mau bahas ini, saya butuhnya ini loh sebenarnya. Kalau cuma menuntaskan kewajiban aja ya ini jadinya. Saya pengen kalian serius itu belajarnya, karena di ilmiah kalian yang resmi nggak akan sebegininya nih dibahasnya. Itu ya, silakan lanjut. Baik dokter, terima kasih dok. Terima kasih Dokter Nurman atas arahan dan masukannya. Selanjutnya kepada Dokter Cahyo. Dokter izin, apakah ada masukan dokter? Ya, mungkin yang dimaksud sama Dokter Arif itu diagnosis gimana sih kalian mendiagnosis TB tuberkulosis itu kan nggak semudah itu ya. TB klinis kadang kita anggap dia TB, ternyata bukan TB gitu kan. Terus prinsip pemeriksaannya kayak TCM ada TCM yang biasa, ada TCM ultra, ada TCM XDR. Kalian udah tahu belum itu fungsinya, cara kerjanya, prinsipnya udah tahu belum? Dari masing-masing TCM itu. TCM aja udah banyak macamnya kan. Mungkin yang dimaksud Dokter Norman itu kalian bahas itu. Kalau enggak gini aja deh, yang belum masuk besok selanjutnya siapa yang maju? Selanjutnya siapa? Untuk minggu depan itu dijadwalkan untuk maju asma dok. Saya sendiri dokter presentannya dok. Asma yang angkatan 2 yang belum maju siapa? Izin saya dokter dengan Rifki tentang PBRO dokter. Itu siapa lagi? Saya Rifki. Izin saya dok tentang PPOK dok. Andre tentang PPOK. Siapa lagi? Izin saya dokter dengan dengan kanker paru dokter. Kanker paru. Jadi ini nanti Rifki bahas tentang TCM tuh. Semua tentang TCM dibahas. Kemudian siapa Andri ya tentang BTA. Terus ada LPA ada LPA lini 1, LPA lini 2 ya. Itu ntar dibahas. Kalian deh bertiga itu dibahas ya. Bikin deh slide-nya rame-rame. Bertiga ya. Selain itu ada pemeriksaan apa lagi sih dok untuk mendiagnosis TB gitu. Atau kalau perlu kalian tambahin juga tentang TB laten. Sekarang kan lagi marak tuh TB laten. Karena angka capaiannya konsumsi pengobatan TPT ya, pemberian TPT di Indonesia itu masih rendah sekali. Makanya sekarang lagi digembar-gemborkan mengenai TB laten dan mengenai TPT. Pemeriksaan TB laten itu ada apa aja? Ada IGRA itu ada apa aja? Ada yang quantiferon, ada yang prinsipnya menggunakan ELISA, ya. Nanti kalian bahas aja juga tuh. Bertiga tuh kalian kerjain ya. Dulu tuh kita ngerjain kayak gini. Slide ini saya dan teman-teman tuh nggak cuma beberapa jam doang kayak Dokter Ali, cepet banget kan. Kita tuh sampai 2 minggu, 3 minggu, bahkan dikoreksi berkali-kali gitu. Dan sumber yang kita dapat ya cuma dari satu sumber dok. Jadi dari banyak sumber tuh dok. Tujuannya apa? Supaya pengetahuan kita bisa lebih luas. Oh ternyata rekomendasi dari A TB tentang TB itu seperti ini, dari B tentang TB seperti ini gitu ya. Jadi minggu depan kita bahas tentang itu ya, diagnosis TB itu menggunakan apa aja. Tapi kayak misalnya TCM ada apa aja. Dokter bahas secara detailnya. Basic pemeriksaannya tuh, prinsip pemeriksaannya itu apa gitu. Terus untuk LPA juga dan untuk yang lainnya ya. Kalian kerjain tuh bertiga tuh, berarti Dokter Rifki, Dokter Andri sama Dokter siapa tuh satu lagi? Siapa tadi? Dokter Azmi dokter. Dokter saya dok. Azmi ya, Dokter Azmi bertiga ya. Jadi nanti sama ini yang TB laten dibahas juga ya. Jadi kita teman-teman harus tahu ya prinsipnya itu. Ada TBSO. Ada lagi nggak yang ditanya?
Itu. Kemudian ya udah dilanjutin aja pertanyaan selanjutnya. Sampai jam 9 aja ya. Baik dokter. Yuk, Selanjutnya pertanyaan. Baik. Selanjutnya untuk memaksimalkan waktu, kita berikan 2 pertanyaan lebih lanjut kepada Dokter Aseng. Kami persilakan dokter untuk bertanya dokter. Selamat malam, Dr. Cahyo. Dan Assalamualaikum, saya izin bertanya untuk kepada presentan. Tadi dijelaskan salah satu screening pada TB itu adalah pemeriksaan TST atau mantuk tes. Ada juga pemeriksaan IGRA. Nah, yang saya ingin tanyakan, kapan kita pakai IGRA, kapan kita menggunakan mantuk atau TST. Nah, perbedaannya di antara kedua itu seperti apa, dokter? Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Aseng atas pertanyaannya. Kepada Dokter Ali, apakah sudah cukup jelas dokter untuk pertanyaannya dokter? Sudah dokter, terima kasih dok. Ya, silakan Dokter Ali. Baik, terima kasih Dokter Aseng atas pertanyaannya dok. Menjawab terkait kapan kita menggunakan tes mantuk, kapan kita menggunakan IGRA, maka pertimbangan memilih pemeriksaan tersebut harus kita pahami juga bagaimana cara kerja dan tujuan dari pemeriksaan tersebut, serta kita juga bisa mempertimbangkan nilai aspek ekonomi sosial terhadap pemeriksaan tersebut. Kita bahas yang lebih ringan terlebih dahulu. Dari ekonomi sosial, pemeriksaan IGRA itu lebih mahal dokter, walaupun dia memiliki nilai spesimen yang tinggi. Namun pemeriksaan ini memiliki kos yang pemeriksaan tersebut tidak menjadi prioritas utama. Selanjutnya pemeriksaan IGRA itu memiliki kelebihan di mana dia tidak akan terpengaruhi oleh hasil dari riwayat misal imunisasi atau vaksinasi BCG. Namun kalau TST itu masih bisa dipengaruhi, sebab pada pemeriksaan mantuk tes dia akan memberikan nilai respon imunitas akibat dari reaksi imun dari antigen MTB. Kemudian pemanfaatan dan penggunaan IGRA itu sendiri sangat diprioritaskan untuk kelompok-kelompok orang dengan immunocompromised. Sebab jika orang-orang dengan immunocompromised dilakukan pemeriksaan mantuk, hal tersebut bisa berpotensi negatif palsu. Karena pada orang-orang dengan immunocompromised, sebagian besar tidak memiliki reaksi atau respon imun yang sesuai harapan. Mungkin jika berdasarkan literatur, nilai indurasi selebar kurang lebih 5 mm itu bisa disimpulkan sebagai kasus positif. Namun seringkali kenyataannya pada kelompok-kelompok yang immunocompromised jika dimantuk itu tidak menimbulkan reaksi apapun. Dan sebaliknya dokter, dari TST juga bisa berpotensi respon berlebih atau alergi pada pasien-pasien yang riwayat alergi terutama pada reagen-reagen mantuk, sehingga berpotensi positif false positif pada kasus-kasus kelompok-kelompok yang kita tidak teliti ternyata mereka adalah kelompok orang alergi dari reagen tersebut. Demikian Dr. Aseng. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Mohon koreksinya, Dok. Oke, lanjut aja ya. Saya jelasin ya. Jadi pada prinsipnya IGRA atau
ataupun TST itu tidak digunakan untuk diagnosis tuberkulosis paru, TB paru ya. Jadi jangan pernah kalian menggunakan IGRA atau TST untuk diagnosis TB paru. Karena prinsipnya dia adalah untuk menilai interferon apa, dia tahu nggak? Interferon gamma, dokter. Sama dokter. Interferon gamma prinsipnya. Nah, jadi kalau ditanya, dok, jadi si IGRA dan TST itu kita pakai buat apa sih? Nah, itu digunakan kalau kita untuk mendiagnosis tuberkulosis laten. Kalian tahu kan tuberkulosis laten itu apa? Seseorang Tahu nggak? yang Seseorang terpajan MTB namun tidak bergejala dan tidak sakit. Jadi kalau dikatakan TB laten itu seseorang nih terpajan kuman MTB, dia nggak ada gejala dari pemeriksaan TCM ataupun pemeriksaan mikrobiologis lainnya seperti BTA itu negatif, kemudian fototoraksnya dalam batas normal, maka dia dikatakan sebagai TB laten. Nah, kemudian dok, apa sih bedanya antara IGRA dan TST? Si IGRA itu memiliki spesifitas dan sensitivitas lebih tinggi, sekitar sensitivitasnya 96% dan spesifitasnya 98%. Sedangkan pada TST, dia spesifitasnya lebih rendah, hanya 63%, sedangkan sensitivitasnya lebih tinggi, yaitu 96%. Maka dari itu, kalau kalian melakukan pemeriksaan TST pada orang yang baru diberikan vaksinasi BCG, itu hasilnya positif. Dan si TST itu dipengaruhi oleh vaksinasi BCG. Tapi pada IGRA dipengaruhi oleh BCG. Nah, kalau dari segi ekonomis, memang si IGRA itu jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan Mantuk. si TST atau mantuk sini. Nah, IGRA itu ada dua. Ada yang itu menggunakan prinsipnya menggunakan ELISA, kemudian yang satu lagi adalah ELISpot. Ya. Nah, yang prinsip menggunakan ELISA itu kalian banyak darah yang perlu diambil sampai 3 tabung. Sedangkan kalau yang ELISpot cukup 2 tabung. Sedangkan kalau pada si TST itu kan nggak pengambilan darah, cukup disuntikan di sekutan. Tapi tetap aja pasien akan merasa tidak nyaman atau nyeri. Dan itu harus kontrol 3 hari kemudian gitu ya. Terus tadi pertanyaan apa lagi? Itu doang ya? Ada yang belum kejawab nggak, Dokter Asep? Udah dokter. Udah. Udah terjawab, dokter. Udah semua? Terima kasih, dok. Oh ya. Ya. Jadi itu ya, jangan pernah menggunakan IGRA ataupun tuberkulin buat diagnosis TB paru. Yang kita gunakan ada sebagai TB laten ya. Kalau TB ekstra paru bisa nggak sih, dok? Kita menggunakan itu? Kan nggak mungkin kita minta misalnya pasiennya limfaditis TB. Kalau limfaditis jelas nih dari hasil biopsinya harus ada kuman. Misal TB tulang. Bisa nggak kita pakai si IGRA dan TST itu digunakan untuk diagnosis TB tulangnya si pasien ini? Tetap pada prinsipnya TST ataupun enggak itu Nah, dibaca ya, yang bertiga itu cari ya. Bisa nggak sih sebenarnya TB ekstra paru si IGRA maupun TST itu digunakan untuk diagnosis TB ekstra paru? Bisa nggak? Gitu. Karena kenyataan di lapangan sering dipakai nih. Sebenarnya bisa apa enggak sih? Jadi nanti teman-teman kalau udah jadi dokter paru, ketemu kok dokter paru itu meriksain IGRA sama TST ya buat diagnosis TB ekstra paru, bisa nggak sih? Kalian cari tahu ya. Ya, yang penting itu. Terus, nah tadi kalau TST itu sebenarnya dikatakan positif pada orang sehat nih, dia bukan imunokompromis. Nilainya berapa sih? Diameternya benar nggak sih 5 mili? 10 dokter. Soalnya tadi dokter Ali bilangnya 5 mili. Oh maaf dokter, 10 dokter. 10 mili ya. Kemudian kalau pada pasien dengan imunokompromis? 5 mili dokter.
Ya, jangan sampai salah ya, nanti dilihat lagi. Oke, satu pertanyaan lagi ya, habis itu kita sudahi. Baik, selanjutnya kepada angkatan ketiga dipersilakan jika ada yang ingin bertanya. Silakan angkatan ketiga. Ada yang mau tanya lagi? Nih ya, Angkatan ketiga. yang bahan materi 3 orang itu tes TB kita majuin aja deh di hari Rabu malam. Bisa? Kalian bisa nggak Rabu malam? Khusus buat Rabu malam aja nih. Buat bahan yang kemarin itu. Iya, yang tadi itu. Yang diagnosis TB yang tentang TCM, BTA, prinsipnya bagaimana sih? Kira-kira sanggup nggak ngerjain 3 hari? Bisa? Baik dok. Dokter. Bisa ya? Bisa Rabu ya, malam ya, ya? dok, baru tarawih ya, dok. Itu ini ya? Udah bulan puasa ya? Puasa hari apa sih? Rabu ya? Apa hari Selasa? Ya kan? Rabu? Belum ada sidangnya sih, dok, untuk NU, dok. Kalau Muhammadiyah, Rabu. Kamis dokter, izin dok. Kamis? Kamis. Oh iya, terawihnya Rabu ya, puasanya Kamis ya. Ya udah, habis terawih deh hari Rabu. Terawih itu selesai jam berapa sih? Jam 9. Kemalaman ya kalian ya? Besok Selasa. Ya udah Selasa aja. Bisa nggak Selasa? Selasa malam. Aman nggak? Besok. Mana? Ya, jam 8 ya. Jam 8 ya. Insya Allah. Jam 8. Saya selesai. Sangman juga ya. Kayak baterainya lowbat deh. Oke, dari saya cukup ya. Izin konfirmasi, dok. Berarti untuk Baik. Sabtu depan agenda aja untuk Ekstra aja tambahan. Siap, dok. Untuk jamnya, dok, karena sebulan ini kan kita Ramadan, dok. Jadi untuk jamnya mungkin ada reschedule ke jam berapa gitu, dok? Jam apa sebelum ini aja? Sebelum buka puasa. Oh, ngabuburit gitu ya, dok? Boleh, dok? Iya, boleh nggak? Boleh nggak? Kira-kira gimana buat kalian? Tapi ada yang menyiapkan buka puasa, Pak. Ya pokoknya jam berapa ya? Jam 4 sampai jam 5 lah. Kita nggak usah lama-lama lah. Sebenarnya sih prinsipnya pada dasarnya kalian sudah pernah terpapar lah tentang kasus ini, tentang TB, pneumonia, pernah dengar nih. Ntar kalian tinggal baca lagi kalau misalnya kalian lupa. PowerPoint ini dibagikan kan ke sesama kalian kan? Ya, ya udah, itu ya dari saya ya. Pokoknya yang hari Selasa sama Sabtu besok berarti ngabuburit ya. Jam 4 ya sampai jam 5. Oke. Mau dong di absen kirim slide. Saya pandu untuk rekan-rekan. 3, 2, 1. Oke. Izin Dokter Cahyo, izin bertanya dok. Iya, Dok, untuk silakan. yang hari Selasa penyajinya 3 bergantian apa bagaimana dok teknisnya dok? Apakah saya maju yang? Iya kan.
Ya dok, jadi 3 penyajinya gantian aja. Misalnya dokter siapa Andri di bagian TCM, nanti dokter ini bagian ini Baik, bagi-bagi. baik dok. Ya, Terima kasih dok. oke. Yuk sama-sama. Deh ya.